Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang 3 senjata dunia. Aku mengakui bahwa keinginanku sangat dipengaruhi oleh keinginan dunia. Aku banyak berharap mempunyai seperti yang banyak orang lain punyai. Ketika aku berhasil memperoleh keinginan yang aku dambakan, ternyata keinginanku gak berhenti sampai di situ. Aku menginginkan lebih lagi, seperti yang dimiliki orang lain. Ketika orang lain mampu makan di restoran yang mewah dan mahal, aku tergoda untuk bisa juga mengalami hal yang sama. Ketika orang lain mempunyai mobil yang bagus, aku juga tergoda untuk mendapatkannya. Ketika orang lain berusaha mencapai pendidikan tinggi, aku juga berusaha untuk menggapainya. Semua pencapaian dunia, ujungnya adalah agar aku memperoleh penghormatan. Hampir dari separuh hidupku, fokus kerja keras kugunakan untuk memenuhi keinginan mataku, memenuhi keinginan dagingku. Dengan begitu aku berharap mendapatkan penghormatan dunia karena status yang aku kejar selama ini. Dan pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Begini bunyi firman-Nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya menggiurkan, tetapi semuanya hanya ilusi yang menyesatkan. Kita sering tergoda oleh hal-hal yang terlihat indah di mata, tetapi sesungguhnya hanya membawa kehampaan di hati. Godaan dunia seringkali mengalihkan hati dan pikiran kita dari tujuan sejati hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui ayat ini, kita diajak untuk mengevaluasi apa yang menjadi dasar dari motivasi dan keinginan kita. Keinginan daging meliputi segala sesuatu yang memuaskan diri kita secara fisik, tetapi mengabaikan Tuhan. Ini bisa berupa pencarian kenikmatan yang sementara, baik dalam bentuk makanan, harta, atau aktivitas yang menyenangkan daging, tetapi mengkikis nilai rohani kita. Keinginan daging adalah jebakan yang mengikat jiwa. Dunia berkata bahwa hidup ini adalah tentang memuaskan diri sendiri, mengejar kesenangan tanpa batas, dan memenuhi segala hasrat tanpa peduli akibatnya. Kita menjadi budak keinginan yang tidak pernah puas. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam belenggu dosa. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pemuasan keinginan daging, tetapi dalam persekutuan dengan Dia yang adalah sumber kehidupan dan damai sejati. Ketika kita terjebak dalam keinginan daging, hati kita menjadi lebih sulit untuk mendengar suara Tuhan, karena kita telah dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Keinginan mata berhubungan dengan segala hal yang terlihat indah dan menarik di mata kita, tetapi belum tentu baik untuk jiwa kita. Kita hidup di dunia di mana segala sesuatu yang menarik dan menggoda selalu ada di sekitar kita. Keinginan mata membuat kita terjebak dalam hasrat yang tak pernah cukup. Kita melihat apa yang dimiliki orang lain dan merasa bahwa hidup kita kurang berharga. Iri hati, ketamakan, dan cinta akan materi merusak kedamaian batin. Keangkuhan hidup adalah sikap merasa cukup dan puas dalam kekuatan, kekayaan, atau kesuksesan pribadi tanpa bergantung kepada Tuhan. Ketika kita merasa mampu mengandalkan diri sendiri tanpa Tuhan, kita sedang menutup pintu hati kita untuk kehadirannya. Tuhan
menginginkan kita untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanya berasal darinya. Keangkuhan hidup membawa kita menjauh dari Tuhan dan menjadikan diri kita fokus utama, bukan lagi Tuhan. Ketika seorang merasa hebat, merasa mampu berdiri sendiri tanpa Tuhan, saat itulah ia berada dalam bahaya yang besar. Keangkuhan membuat hati keras dan menolak kebenaran. Segala yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dunia mungkin memuliakan mereka yang sombong dan kuat, tetapi Tuhan meninggikan mereka yang rendah hati. Segala kekayaan, status, dan keindahan fisik akan berlalu seperti embun pagi yang menghilang. Apa yang kita miliki di dunia ini bukanlah ukuran nilai kita. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan harta atau pencapaian, tetapi berdasarkan hati yang taat dan penuh kasih kepadanya. Itulah 3 senjata dunia yang dikuasai setan, yang dulu pernah digunakan iblis untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus mampu menghalau ketiga senjata itu dan telah mengalahkannya. Kini iblis dengan senjata yang sama ingin menjebak kita supaya kita pada akhirnya terjerat dan tak mampu melawannya. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku, meskipun ada di tengah-tengah serangan iblis dengan 3 senjatanya, tetap memiliki perspektif dan nilai yang ada dalam Kristus. Aku dipanggil untuk menyaring apa yang dunia tawarkan dan memastikan bahwa hatiku tetap terarah kepada Bapa, bukan kepada keinginan dunia. Keinginan Tuhan memastikan bahwa aku harus bisa membedakan apa yang dari Bapa dan apa yang dari dunia. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari serangan 3 senjata dunia itu. Sebagai orang percaya, aku dipanggil untuk hidup di dunia, tetap tidak menjadi bagian dari dunia. Dalam perjalanan hidup ini, Tuhan seringkali menggunakan pengalaman dan situasi untuk mengoreksi keinginan-keinginan yang salah dalam diriku. Dan Tuhan memberi kepekaan kepadaku untuk selalu waspada terhadap segala hal yang berasal dari dunia ini dan tidak dari Bapa. Biarlah hatiku senantiasa dikhususkan bagi Tuhan, dan setiap keinginanku selalu sejajar dengan kehendak-Nya. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.